Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang asisten rumah tangga di Kota Malang membobol brankas milik majikannya. Pelaku yang baru bekerja selama 2 bulan membawa kabur uang tunai dan perhiasan senilai 500 juta rupiah. Namun belum sempat menikmati hasil kejahatannya, pelaku dibekuk polisi. Polisi menangkap Tri Susanti, 58 tahun warga Bojonggede, Tasikmalaya saat sedang menginap di sebuah hotel di Kota Malang. Saat ditangkap, pelaku sedang bersiap untuk kabur, menunggu jadwal keberangkatan bus. Pelaku ditangkap berikut barang bukti hasil kejahatannya, diantaranya uang tunai rupiah dan mata uang asing senilai 200 juta rupiah, serta perhiasan emas senilai 300 juta rupiah. Pelaku yang baru 2 bulan bekerja di sebuah keluarga di Jalan Sulfat, Kota Malang menguras harta milik majikannya dari dalam brankas. Pelaku dengan mudah menemukan kunci brankas yang disimpan di lemari kamar dan beraksi saat rumah dalam keadaan kosong. Motif pelaku menguras harta majikannya lantaran pelaku tergiur ingin cepat kaya. Bahwa tanggal 2 sekira pukul 14.00 korban diberitahu oleh adiknya bahwa untuk pelaku biasanya bekerja di rumah, namun pada saat itu izin tidak ada di rumah. Kemudian korban mencoba mengecek CCTV, namun sudah tidak aktif lagi, artinya sudah dimatikan. Tidak tahu ini masih dalam proses, kalau menurut kawan bahwa biasanya ini CCTV itu aktif, namun pada saat itu, kejadian itu CCTV mati. Nah, karena adanya tidak aktif itu, baik korban maupun adiknya melaksanakan pengecekan brankas yang ada di dalam kamar ya, Pak Anit ya. Di dalam kamar dilihat brankas itu bahwa di dalamnya sudah tidak ada lagi uang maupun perhiasan emas yang di dalam brankas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Kini hukuman 7 tahun penjara menanti pelaku. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Saudara, sekelompok remaja di Jember tega menyiksa seekor anjing milik seorang warga asal Magelang. Meski sempat dibawa ke rumah sakit hewan, namun anjing jenis Maltese itu akhirnya mati. Sekelompok remaja dan anak-anak menyiksa anjing peliharaan warga di lingkungan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Jember. 4 remaja ini awalnya berjalan masuk permukiman di Jalan Sunan Giri. Tidak diketahui pemicunya, tiba-tiba 3 bocah mengambil batu dan melempari anjing milik Victor, seorang pemudi asal Magelang yang pulang kampung saat libur Lebaran. Pelaku kemudian kabur. Sampai beberapa saat kemudian warga menemukan anjing jenis Maltese itu terkapar di jalan. Sempat dibawa ke dokter hewan untuk pengobatan oleh pemiliknya. Anjing berusia sekitar 6 tahun itu akhirnya mati. Saat ditemukan di rumah, pemilik satwa menyayangkan kejadian yang menimpa anjing kesayangannya. Ia menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada polisi. Ketua RT setempat menegaskan jika ketiga pelaku adalah warga sekitar, tindakan itu dilakukan secara spontanitas. Meski kasusnya telah sampai ke polisi, namun kini sedang dilakukan proses mediasi mengingat para pelaku masih di bawah umur. Anak-anak itu yang diduga atau yang terlihat dari CCTV kronologisnya itu sama-sama ada di lingkungan kita. Jadi kami nanti mencoba untuk mediasi antara si pemilik sama anak-anak itu yang melakukan pelemparan, itu versinya, infonya begitu. Dari rekaman itu ada berapa orang mungkin? 4 orang dan masih anak-anak. Dihubungi melalui sambungan telepon Ibda Kukun Walui, Kanit Perlindungan Perempuan Anak PPA Polres Jember mengaku masih mendalami kasus ini. Polisi akan mengambil upaya hukum diversi sesuai ketentuan undang-undang sebab para pelaku semuanya masih di bawah umur. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, 3 ekor kuda milik warga Siwalan-Kerto, Surabaya terlepas dari kandang sehingga berkeliaran di jalan raya. Satpol PP dan pemilik kewalahan. Mereka membutuhkan waktu lebih kurang 1 jam menggiring kuda tersebut kembali ke kandang. Petugas Satpol PP Kota Surabaya dibuat kerepotan dengan lepasnya 3 ekor kuda di Jalan Raya Siwalan-Kerto, Surabaya.
Petugas serta sejumlah warga terus mengikuti kuda itu agar tidak panik dan menyerang pengendara atau merusak bangunan lain. Beruntung tidak ada korban yang terluka karena kuda peliharaan warga tersebut tergolong jinak. 3 kuda tersebut biasanya diikat dan dikandangkan di sebuah lahan kosong kawasan Jalan Kerto Menanggal, Surabaya. Setelah 1 jam berkeliaran, kuda itu akhirnya bisa digiring kembali masuk kandang. Kepala Kelurahan Siwalan Kerto, Hoirul Budiarto mengatakan, kuda itu lepas karena tali pengikatnya putus. Diduga pemiliknya yang warga luar Surabaya juga kurang mengawasi ternaknya itu. Ini sekitar terjadi kurang lebih jam 8 pagi pada saat kita ada kegiatan halal bihalal di Balai Kota. Kebetulan alhamdulillah teman-teman kita di kelurahan, teman-teman Bantip sigap dalam menangani. Artinya tahu ada laporan langsung kita giring kuda itu mulai dari tempat laporan itu sampai masuk lagi ke dalam kandangnya lagi. Memang ya sempat jadi ini juga warga yang takut juga, tapi alhamdulillah tidak ada kejadian yang menonjol, jadi aman-aman saja gitu. Tapi kejadiannya kurang lebih 1 jam gitu. Pihak Satpol PP dan Kelurahan berharap pemilik kuda lebih memperhatikan ternaknya itu agar tidak kembali lepas dan meresahkan warga sekitar maupun pengguna jalan raya Siwalan Kerto. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Libur Lebaran, pedagang bunga di jalur wisata Mojokerto laris manis, omsetnya jutaan rupiah. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.